Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang materi kekuatan ekonomi dan sosioekonomi. Kelompok kami beranggotakan 7 orang, yaitu yang pertama Ahmad Rusdi, yang kedua Ahmad Nurkolis, yang ketiga Afin Irfandi, yang keempat Maximilianus Aril, yang kelima Riko Romanza, yang keenam Priyatna Dwiansah, dan yang ketujuh saya sendiri yaitu Rika Setiani. Berikut kami paparkan mengenai materi tersebut. Analisis ekonomi internasional. Tujuan dari analisis ekonomi internasional adalah untuk menilai wujud secara menyeluruh dari perekonomian dan mengakses masa depan dan dampak perubahan ekonomi atas perusahaan. Untuk terus mengikuti perkembangan ekonomi terkini dan merencanakan masa depan, perusahaan perlu melakukan analisis ekonomi internasional. Adapun tujuannya adalah untuk menilai wujud secara menyeluruh dari perekonomian dan mengakses masa depan serta dampak perubahan ekonomi atas perubahan. Tujuannya untuk merencanakan dan pengendalian kebijakan serta mengikuti perkembangan ekonomi terkini, mencari peluang pasar, melihat daya beli dari tiap golongan, menelaah GNP serta presentasi pengeluaran, menentukan pendapatan rumah tangga untuk segmen golongan tertentu, mengestimasi pendapatan per kapita, dan memperhatikan pasar regional yang akan memberikan dampak pada bisnis. Kemudian tingkat perkembangan ekonomi. Kategori berbeda berdasarkan tingkat perkembangan ekonomi nasional dan karakteristik umum negara. Negara maju, klasifikasi untuk semua negara industri yang secara teknis paling maju terdiri dari negara-negara Barat Eropa. Jepang, Selandia Baru, Kanada, Israel, Korea Selatan, dan Amerika. Negara berkembang, klasifikasi untuk negara-negara dengan pendapatan lebih rendah di dunia yang secara teknis kurang maju. Karakteristik negara berkembang dan maju. Di sini ada dua karakteristik negara berkembang dan maju. Yang pertama adalah negara industri baru atau New Industrializing Countries, karena memiliki pertumbuhan yang cepat dan pendapatan yang tinggi, memiliki konsentrasi yang tinggi pada investasi asing, ekspor manufaktur yang besar seperti Brasil, Meksiko, Chili, Malaysia, dan Thailand. Yang kedua, perekonomian industri baru atau New Industrializing Economies. Negara yang mengalami pertumbuhan dengan cepat, memiliki pendapatan menengah atas dan tinggi seperti 4 macan Asia, Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan Korea Selatan. Selanjutnya, pentingnya bagi pemasar. Pentingnya mengetahui karakteristik negara maju dan berkembang bagi pemasar adalah: pertama, untuk meningkatkan kompetisi para pelaku usaha; kedua, untuk bertahan hidup; ketiga, untuk meningkatkan kualitas produk yang lebih baik; empat, untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu negara; dan kelima, untuk meningkatkan selera masyarakat. Selanjutnya, dimensi ekonomi. Relevasi atau hubungan dimensi ekonomi pada bisnis internasional yaitu: pertama, untuk mengestimasi potensi pasar dan juga menyediakan input untuk bidang fungsional di perusahaan. Manajer membutuhkan data mengenai ukuran dan tempat perubahan dari sejumlah faktor ekonomi dan sosioekonomi. Yang kedua, untuk menjadi pasar potensial. Suatu daerah harus memiliki jumlah penduduk yang cukup untuk membeli produk yang dijual perusahaan. Data sosioekonomi menyediakan informasi mengenai jumlah penduduk, dan dimensi ekonomi memberikan informasi tentang kemampuan untuk membeli. Macam-macam dimensi ekonomi. Yang pertama, pendapatan nasional bruto atau PNB. Yang kedua, PNB atau per kapita. Yang ketiga, ekonomi bawah tanah atau underground ekonomi. Yang keempat, konversi mata uang atau kurs. Yang kelima,
distribusi pendapatan. Yang keenam, konsumsi masyarakat. Yang ketujuh, biaya tenaga kerja per unit. Yang kedelapan, dimensi ekonomi lainnya. Dimensi ekonomi yang lain. Utang internasional yang besar dari sejumlah negara berpendapat sedang dan rendah menimbulkan banyak permasalahan. Tidak hanya bagi pemerintah negara-negara tersebut, tetapi juga bagi perusahaan-perusahaan multinasional. Dimensi sosioekonomi. Informasi detail mengenai sifat-sifat populasi meliputi yang pertama, total populasi, yang kedua, penyebaran usia, yang ketiga, kekhawatiran di negara maju, yang keempat, kepadatan penduduk, yang kelima, distribusi penduduk, yang keenam, tingkat kelahiran, yang ketujuh, perpindahan dari desa ke kota, yang kedelapan, kenaikan jumlah wanita pekerja. Slide selanjutnya adalah rencana-rencana ekonomi nasional. Sumber data ekonomi lain yang terbukti dapat bermanfaat bagi perusahaan, terutama agen pemasarannya adalah rencana-rencana ekonomi nasional yang diterbitkan oleh banyak negara. Jenis ekonomi nasional, yaitu yang pertama, rencana ekonomi nasional adalah rencana-rencana yang dipersiapkan oleh pemerintah yang menyatakan tujuan-tujuan ekonomi dan cara untuk mencapainya, biasanya untuk jangka waktu 5 tahun. Yang kedua adalah rencana indikatif. Rencana indikatif adalah prediksi yang dibuat oleh pemerintah bekerja sama dengan industri mengenai arah perekonomian yang diharapkan. Selanjutnya adalah rencana ekonomi nasional untuk pelaku bisnis. Poin yang pertama adalah memahami rencana ekonomi nasional atau rencana tahunan dan 5 tahunan, dan biasanya diwujudkan dalam pernyataan anggaran. Poin yang kedua adalah memahami rencana indikatif untuk memahami harapan pemerintah negara tersebut, di mana berisi target dasar dan pernyataan kebijakan umum bagaimana mencapai tujuan tersebut. Di samping itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan dunia usaha sehingga target tersebut dapat dipenuhi. Misalnya konsesi pajak khusus bagi investor, alokasi devisa untuk pembelian barang impor. Lalu yang terakhir adalah dimensi-dimensi industri. Setiap perusahaan menaruh perhatian terhadap berita-berita ekonomi umum karena dampaknya akan berpengaruh terhadap pembelian konsumen, harga bahan baku, dan keputusan-keputusan investasi. Para manajer tidak hanya menginginkan data mengenai data industri perusahaan itu sendiri, tetapi juga mengenai industri-industri yang memasok dan membeli dari perusahaan tersebut. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai kekuatan ekonomi dan sosioekonomi. Bila mana ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.